Penting sosok ini dibahas, menurut saya. Terutama di kalangan orang Kristen yang belakangan mulai redup imannya. Mulai meragukan nilai-nilai luhur dalam kekristenan. Perempuan ini namanya Ayaan Hirsi Ali. Dia selama 20 tahun menjadi seorang ateis. Dan dia berkata, saya menganggap diri saya sebagai seorang Kristen sekarang, katanya. Dia masuk ke dalam kekristenan ketika iman orang Kristen mulai redup. Menarik sekali. 20 tahun menjadi ateis dan sebelumnya dia berasal dari keluarga Islam, Muslim. Tetapi ada praktek-praktek keagamaan yang diterapkan oleh orang tuanya yang dia tidak inginkan terjadi dalam hidupnya. Termasuk salah satunya adalah pernikahan yang dia tidak inginkan. Sampai akhirnya dia mencari suaka, pergi kabur ke luar negeri, dia pergi ke Belanda. Akhirnya dia kuliah di Universitas Leiden, dan kemudian pergi juga ke Amerika Serikat. Dia lantang berbicara untuk menolak agama yang sebelumnya dia miliki. Dan selama 20 tahun dia menjadi seorang ateis. Setelah menjadi ateis, dia mengatakan ini. Dalam ruang kekosongan yang saya lewati, saya merasa saya kehilangan makna. Saya tidak unendurable. Saya tidak memiliki daya tahan ketika saya tidak memegang satu keyakinan. Saya merasa kekristenan menawarkan sebuah keyakinan yang membuat saya durable, mampu bertahan. Kekristenan menawarkan sesuatu yang ateisme tidak tawarkan. Apa itu? The meaning of life. Dia berkata begitu. Kekristenan membantu saya menemukan bahwa ada makna dari kehidupan. Dan saya pikir apa makna itu setiap orang bisa mencari. Tetapi memeluk kekristenan, seseorang memiliki peluang untuk mencari makna itu. Memiliki referensi untuk mencari makna itu. Nah, mengapa sosok ini diambil sebagai contoh? Menurut saya, semakin penting kehadiran orang macam ini. Di tengah redupnya semangat orang-orang Kristen untuk mendalami imannya. Apakah saya lalu terburu-buru mengatakan bahwa orang Kristen redup imannya? Saya harap sebenarnya saya salah. Tetapi dalam realitasnya, orang Kristen redup keinginannya untuk mendalami kekristenannya dengan berkata, oh semua agama sama, yang penting kita berbuat baik. Ada juga yang berkata, oh percuma membahas agama kalau perbuatannya jahat. Saya pikir tidak percuma. Tidak percuma. Tidak kita inginkan bahwa orang Kristen itu jahat. Tetapi kalau dia jahat, semoga kita berharap dia masih punya agama. Orang jahat yang memiliki kekristenan, sekurang-kurangnya masih memiliki kemungkinan untuk kembali. Dan apakah kita ini sudah cukup cuci untuk memeluk keyakinan kekristenan? Bukan karena kesucian kita. Kita berharap, tetapi seringkali kita jatuh pada kelemahan. Tetapi dengan memeluk kekristenan, selalu saja kita diingatkan, yang kau lakukan itu salah itu. Salah perbuatanmu. Kata hati kita. Meski membandel, ya sering kita membandel. Bertahan pada kesalahan itu. Tetapi ada saja mengganggu. Mengganggu kita melakukan yang jahat. Itulah yang disuarakan oleh kekristenan. Itulah yang terjadi bila kita masih memiliki keyakinan. Meski keyakinan kita bahkan tak sebesar biji sesawi. Tetapi dengan memiliki keyakinan, kita yang kadang berbuat jahat ini tak nyaman dengan kebiasaan yang buruk itu. Maka kalau ada yang berkata, oh percuma beragama tetapi jahat. Tidak percuma. Tetaplah bertekun dengan keagamaanmu. Meski rasanya susah melepaskan kejahatan itu, tetapi percayalah. Akan ada jalan keluar dengan memeluk keagamaan itu. Memang, tampaknya kita hidup dalam kemunafikan. Kalau kita punya agama tetapi hidup dalam kejahatan. Tetapi selalu ada harapan untuk bukan hanya tampak baik,
tetapi benar-benar berusaha baik dari kedalaman hati. Semoga Ayan Hirsi Ali memberi kita inspirasi untuk mau lagi bertekun menyegarkan keimanan. Semoga. Ciao.